warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kembali lagi di channel Solihin Rukim Junior. Pada video kali ini, Rukim Junior ingin berbagi pengalaman dan tips menggunakan aplikasi Virtual Chemistry Lab. Aplikasi ini biasa digunakan untuk mensimulasikan kegiatan praktikum kimia secara virtual. Pada masa pandemi saat ini, kiranya aplikasi ini bisa menjadi alternatif untuk melaksanakan kegiatan praktikum kimia secara virtual, meskipun pada hakikatnya kegiatan ini tidak cukup untuk dijadikan alternatif karena kita tidak bisa menilai kemampuan kerja dan keterampilan dari peserta didik. Tapi tidak ada salahnya jika kita mencoba mengeksplor lebih jauh menggunakan aplikasi Virtual Lab ini untuk mendukung kemampuan dan juga analisis dalam melaksanakan praktikum kimia. Selanjutnya, bagi Sobat Kimia yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak tertinggal informasi-informasi menarik yang Rukim Junior sajikan dalam video-video kimia berikutnya. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal yang tampak pada aplikasi Virtual Lab. Pada menu utama terlihat ada File, Edit, Tools, View, dan Help. Kemudian di bawahnya di sebelah kiri ada Stockroom Explore, di mana di sini di kolom ini kita bisa mencari stok-stok bahan yang dibutuhkan selama kegiatan praktikum secara virtual. Kemudian pada sebelah kiri ini nampak ada larutan iridium. Iridium ini nama aplikasi ya, nama aplikasi Chemistry Lab ini dari Iridium Chemistry Lab. Kemudian di sebelah kiri ini nampak ada air terdestilasi atau aquades ya. Kemudian ada simbol kunci di sebelah kiri di samping logo pintu ya. Anggap saja misalnya yang sebelah kiri itu adalah kunci, kemudian untuk membukanya cukup dengan klik satu kali sehingga kita akan bisa melihat isi bahan-bahan yang ada dalam gudang. Kalau kita mengklik gambar pintu atau icon pintu, kita klik dua kali sehingga kita bisa melihat di situ ada stok bahan-bahannya. Ada misalnya ada 19 molar NaOH, 11,6 molar HCl dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah stok-stok larutannya. Kemudian pada stok asam kuat di dalamnya juga kita bisa melihat dengan klik logo kunci satu kali atau klik dua kali pada logo pintu. Nah, di dalamnya ada informasi tentang asam-asam kuat yang tersedia dalam aplikasi ini. Selanjutnya di kolom asam lemah juga sama ya, berisi bahan-bahan dari asam lemah, kemudian asam konjugasi, basa kuat, basa lemah, kemudian basa konjugasi. Nah, indikator di sini juga ada metil oren, metil merah, fenolphthalein dan bromkresol hijau. Kemudian yang bentuknya padatan ada stok NaCl di sini. Kemudian di sebelah kanan ada solution info atau informasi tentang larutan, dari namanya, dari banyaknya volumenya, dari gambaran nanti data yang ditampilkan pada kolom informasi sebelah kanan. Itu kita bisa melihat konsentrasi ion-ion yang ada dalam larutan. Kemudian pada bagian paling bawah ada informasi tentang pH. Melalui aplikasi Virtual Lab kita bisa melakukan simulasi percobaan kimia meliputi titrasi asam basa, pembuatan larutan, pengenceran, kesetimbangan kelarutan dan lainnya. Pada sesi video kali ini kita akan coba simulasikan kegiatan pengenceran larutan. Rukim Junior di sini mengambil contoh pengenceran asam cuka 1 molar menjadi 0,1 molar. Agar lebih yakin, kita cek terlebih dahulu stok bahan yang ada dalam gudang. Untuk asam cuka ternyata tersedia untuk konsentrasi 1 molar dan 3 molar.
Jadi kita pilih di sini yang 1 molar. Kemudian kita cek kembali untuk perhitungannya. Dalam virtual lab tersedia 100 ml larutan CH3COH 1 molar. Bagaimanakah cara membuat 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dari stok asam cuka yang ada, yaitu yang 1 molar? Langsung saja kita inventarisir kebutuhan bahan yang dibutuhkan. Berarti kita harus menyiapkan CH3COH 1 molar dan Aquades. Kemudian alat-alatnya: labu ukur 100 ml, gelas beker 250 ml, dan gelas ukur 10 ml. Pada simulasi video ini, Rukim Junior tidak menyertakan pipet ya, sebaiknya memang disertakan. Tapi kita lanjut saja untuk yang video kali ini tanpa pipet dulu. Kemudian untuk rumus umum pengenceran M1V1 sama dengan M2V2, sehingga diperoleh volume CH3COOH 1 molar yang dibutuhkan sebanyak 10 ml. Kita kembali ke meja kerja. Kita sudah beri judul pengenceran larutan cuka ya. Kemudian kita mulai dengan menyiapkan bahan, yaitu CH3COOH 1 molar. Nah, di solution info sudah ada keterangan di situ 1 molar CH3COOH, ternyata volumenya 100 ml. Jadi ketika kita klik labu Erlenmeyer berisi CH3COOH, maka akan muncul informasi-informasi tentang larutan. Selain volume, kita bisa mendapatkan informasi konsentrasi H+, OH-, CH3COOH, dan CH3CO- yang ada dalam larutan cuka tersebut. Kemudian pH meter juga menunjukkan angka nilai pH yang dimiliki oleh larutan cuka tersebut pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian langkah kedua, kita siapkan Aquades ya. Aquades di sini tentunya harus disediakan wadah khusus, yaitu gelas beker untuk menampung Aquades ya, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk pengenceran. Kita siapkan gelas beker 250 ml. Lalu kita siapkan gelas ukur 10 ml. Karena dari hasil perhitungan kita butuh 10 ml diambil dari CH3COOH 1 molar ya, jadi kita cukup menggunakan gelas ukur 10 ml. Selanjutnya kita siapkan labu ukur 100 ml, kita ambil dari gudang alat. Di sini keterangannya adalah volumetrik ya, jadi kita pilih yang 100 ml volumetric flask. Kemudian caranya kita tuangkan 10 ml CH3COOH 1 molar ke dalam gelas ukur. Memang prosedurnya harusnya menggunakan pipet, tapi untuk video kali ini kita lewatkan dulu pipetnya. Kita dekatkan labu Erlenmeyer ini ke dalam gelas ukur, kita isikan 10 ml, lalu kita tuangkan, maka di skala akan terlihat titik meniskusnya pas 10 ml ya. Kemudian kita jauhkan lagi labu Erlenmeyernya sehingga kita klik pada gelas ukur tadi. Di situ sudah ada 10 ml CH3COOH 1 molar. Oke, tahan dulu, kita jauhkan gelas ukurnya. Sepertinya ada yang terlewat, kita belum basahi labu ukur dengan Aquades ya. Jadi labu ukurnya ini masih kosong dan kering. Kita siapkan dulu Aquadesnya, kita tuangkan ke dalam gelas beker, misalnya 150 ml pour ya, kita tuangkan. Kemudian dalam gelas beker ini sudah ada 150 ml Aquades. Selanjutnya dekatkan gelas beker ini ke dalam labu ukur ya. Kita isi dulu misalnya 10 ml ya. Kita 10 ml masukkan ke dalam gelas ukur supaya ada sedikit cairan di situ. Baru kemudian kita ambil sampel CH3COOH 1 molar yang sebanyak 10 ml tadi yang sudah kita ukur dengan gelas ukur. Kita masukkan ke dalam labu ukur ya, kita tuliskan angkanya adalah 10 ml.
Pada percobaan biasanya, pada percobaan realnya biasanya kan kita basahi, kita bilas labu gelas ukurnya dengan Aquades ya, sehingga sampai benar-benar bersih ya. Kemudian kita tuangkan lagi ke dalam labu ukur ya, sampai 2 atau 3 kali bilas. Kemudian setelah itu kita penuhi labu ukur ini sampai dengan 100 mili ya. Nanti kita cek setelah kita 2 kali bilas, ini sudah 2 kali bilas, kita klik ternyata sudah terisi 30 mili ya, sudah berisi cairan 30 mili. Maka berapa lagi dibutuhkan untuk mencapai 100 mili? Maka kita butuhkan Aquades sebanyak 70 ml. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam labu ukur ya. Di sini tidak tersedia alat corong, jadi kita langsung saja tambahkan 70 ya. Jadi tadi sudah kita lihat meniskusnya pas. Nah, kemudian kita sudah membuat 100 ml ya. Di informasi larutan kita sudah bisa cek volumenya tepat 100 ml. Kemudian pH, perhatikan di situ pH-nya berubah menjadi 2,8 ya, dari yang awalnya 2,3 sekian. Oke, informasi konsentrasi larutan juga berubah ya. Kemudian tadi labu ukurnya kita rename, kita ganti nama dengan larutan CH3COOH 0,1 molar ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki larutan CH3COOH 0,1 molar. Dengan demikian kita telah bersama-sama berhasil membuat larutan CH3COOH 0,1 molar sebanyak 100 ml dari hasil pengenceran 10 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi 1 molar. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga tuntas. Semoga bermanfaat. Nantikan video Rukim Junior selanjutnya. Pastikan sudah like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Kimia mendapatkan notifikasi ketika Rukim Junior mengupdate video-video terbaru. Salam guru pembelajar, bicara tentang kimia, bicara tentang kita. Hidup jadi lebih berwarna dengan kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.